Hari ini Golkar 2024 akan mengadakan diskusi dengan salah satu politisi muda Partai Golkar. Dia perempuan, dia cantik, dia humble, dan dia cerdas. Siapa dia? Ikutin aku. Nah, ini dia Putri Komarudin, salah satu politisi muda Partai Golkar yang saat ini sebagai anggota DPR RI fraksi Golkar Komisi 11. Mbak Putri, Halo Mbak Diba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah, masih surviving. Iya, pandemi juga. Izin mungkin aku langsung aja ya Mbak discuss saat ini. Kayak kita tahu bahwa semenjak pandemi ini kan perekonomian di Indonesia ini mulai berantakan segala macam. Jadi semua pihak, banyak pihak bersama-sama berusaha untuk memperbaiki situasi ekonomi saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui juga, transformasi ekonomi digital saat ini kan menjadi isu prioritas, terutama di G20. Nah, gimana nih tanggapan Mbak Putri terkait ini? Pertama-tama makasih atas undangannya. Dan kalau menurutku sih memang topik ekonomi digital ini menjadi salah satu topik yang paling relevan untuk kita bahas di G20, dan memang sudah sesuai lah untuk jadi topik pembahasan negara-negara G20. Kenapa? Karena sejak pandemi di tahun 2020 sampai dengan sekarang berarti sudah ada 2 tahun di mana ekonomi digital itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari hidup kita semua. Untuk prediksi di tahun 2025 sendiri itu sudah ada kalkulasinya, potensi ekonomi digital kita tuh 146 miliar dolar US. Aku nggak tahu Mbak Diba ya, tapi aku belum pernah lihat tuh sebanyak itu. Jadi itu udah pasti nilainya sangat besar. Dan negara kita adalah salah satu negara yang mempunyai potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Aside from populasi kita emang paling besar gitu di Asia Tenggara. Jadi tentu kita sangat ingin memastikan bahwa potensi ekonomi digital ini bisa kita kapitalisasi dan bisa mencapai potensi maksimumnya pada saatnya nanti. Jadi negara-negara seperti Indonesia, seperti kita, bukan hanya menjadi market, tapi kita juga turut menjadi aktor utama, pemangku kebijakan, dan juga turut aktif dalam mengembangkan potensi SDM yang ada di Indonesia khususnya, untuk bisa mengkapitalisasi potensi ini. Jadi yang paling penting tentunya dari program G20 yang ada sekarang adalah bagaimana negara-negara G20, negara-negara yang lebih maju daripada kita tentunya bisa memberikan benchmark ataupun acuan untuk kita dalam hal regulasi ataupun program-program yang sudah mereka implementasikan di negara masing-masing untuk ekonomi digitalnya, sehingga itu bisa menjadi support kita nanti, sehingga potensi 146 miliar nanti di 2025 bisa kita capai bersama-sama. Sangat menarik ya Mbak. Kemudian seperti yang kita ketahui, Mbak Putri ini kan sebagai salah satu politisi muda nih, yang pasti anak-anak muda sekarang ngelihat Mbak Putri, wah panutan sekali gitu ya. Masih jauh kita sama-sama belajar aja Kak. Iya. Nah, sebagai wakil rakyat yang tergolong masih sangat muda nih, terus juga kayak tadi kita udah bahas menyambut transformasi ekonomi digital, tanggapan Mbak Putri ini apa, dan langkah apa sih yang akan diambil sebagai di Partai Golkar dan juga di Komisi 11 terkait ekonomi ya? Iya. Kalau di Indonesia ini kan sekarang kita tuh lagi menghadapi sesuatu yang sangat langka terjadi kan. Pemerintah sudah sangat sering mengingatkan kita lagi dalam periode bonus demografi sampai dengan tahun 2035 nanti gitu. Dimana nanti pada puncaknya Indonesia akan mempunyai 65% pemuda-pemudi yang usia produktif yang bisa turut aktif berkontribusi supaya kita bisa jadi negara yang high income dan lepas dari middle income trap gitu. Sesuatu yang selalu menjadi cita-cita kita bersama. Jadi segala sesuatu yang kita putuskan pada hari ini di DPR dan bersama pemerintah tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa mengambil untung dari bonus demografi ini. Jadi kalau Mbak Diba kemarin sudah sempat dengar, DPR sendiri kan kemarin baru saja Komisi 1 secara spesifik menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ini untuk menyikapi berbagai kebocoran data yang sekarang sedang terjadi, dan tentunya sangat penting karena ini kita bisa memberikan perlindungan yang
pada saat ini terpenting lah untuk masyarakat gitu, karena data is the new oil gitu. Jadi data kita bocor kemana-mana, sangat banyak sekali bentuk kejahatan yang bisa terjadi. Itu dan Komisi 1, aku yakin juga Mbak Diba ingat kalau ketuanya adalah perempuan panutan Partai Golkar juga, Mbak Mutia Hafid yang menjadi ketua Komisi 1 pertama gitu, yang perempuan. Kalau di Komisi 11 sekarang kita sedang membahas rancangan undang-undang P2SK, itu pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana di situ kita juga memasukkan unsur digitalisasi di sektor jasa keuangan. Jadi yang namanya pinjaman online yang sampai saat ini belum ada payung hukumnya, baru diatur di tataran otoritas jasa keuangan, itu kita masukkan peraturannya di situ. Terus terkait dengan kripto, terus central bank digital currency yang nantinya akan dikaji oleh Bank Indonesia gitu, dan dilihat apakah bisa dimanfaatkan di Indonesia, itu juga kita kaji di undang-undang ini. Dan berbagai perkembangan terkait dengan transaksi keuangan yang sekarang mengarahnya semakin digital gitu. Nah, makanya hal seperti ini yang selalu menjadi fokus dari Partai Golkar. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat melalui inovasi teknologi yang sekarang sedang bergulir. Dan kalau kita lihat dari internal partainya sendiri, Partai Golkar tuh menjadi satu-satunya partai sekarang yang mempunyai pendidikan politik yang terbuka untuk umum, bukan hanya untuk kader saja, dan bisa dinikmati oleh orang banyak melalui platform digital gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Diba nanti akses Golkar Institute Training App, di situ ada materi-materi dari pemimpin kelas dunia. Kemarin kita baru saja selesai syuting sama Gloria Arroyo, itu dari Filipina. Terus kita juga kemarin sempat syuting dengan Pak Mahathir dari Malaysia gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan sangat penting gitu, supaya anak-anak Indonesia bisa lebih terbuka lagi konsepsi mereka tentang kepemimpinan, tentang dunia kebijakan publik dari orang-orang yang memang pernah memangku kursi tertinggi lah di negaranya masing-masing. Dan kita juga banyak memasukkan materi dari pembicara-pembicara yang kalibernya sangat tinggi gitu di Indonesia, seperti misalnya Pak Ginanjar Kartasasmita yang juga merupakan kader Golkar. Terus kita juga punya program IKTA, jadi semua kader Golkar bisa mempunyai KTA secara virtual, jadi tidak perlu lagi ada manual, kesulitan dalam mendapatkan kartunya secara manual gitu. Dan kalau dari Ketua Umum kita sendiri sebagai Menko Perekonomian, beliau kan juga menjadi salah satu pencetus program yang menurut aku sangat bermanfaat, yaitu program Kartu Prakerja, di mana 30% lulusan dari Kartu Prakerja ini sekarang sudah mempunyai usahanya sendiri dan akhirnya bisa memanfaatkan skill yang mereka akuisisi dari program pelatihan Kartu Prakerja ini. Jadi ketika kemarin kita banyak mendengar cerita terkait dengan orang yang terkena PHK, pabriknya tutup karena pandemi, akhirnya mereka mendapatkan solusi karena Kartu Prakerja ini. Jadi ya kita sangat menunggu terobosan-terobosan lain yang nantinya akan dihasilkan oleh Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian, dan juga untuk Partai Golkar secara keseluruhan tentunya. Iya, menarik ya teman-teman. Buat teman-teman yang terlilit pinjol ini, di Komisi 11 ada Mbak Putkom juga sedang mengatur aturan-aturan terkait hal tersebut gitu. Nah Mbak, untuk rencana pemerintah pada 5 tahun sampai 10 tahun ke depan terkait transformasi digital, gimana nih menurut Mbak Putkom? Iya, untuk transformasi digital ini kan juga telah masuk dalam RPJMN kita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kita. Dan di situ kita sangat menyadari adanya disparitas terkait dengan infrastruktur dan konektivitas juga masih bermasalah. Rekan-rekan kita, teman-teman kita di Papua itu tidak bisa menikmati yang kita bisa nikmati di kota-kota besar, misalnya seperti di Jakarta gitu. Dari mulai masalah BTS di sana yang masih sangat kurang jumlahnya, terus akses untuk ke pedalaman juga membutuhkan waktu yang relatif jauh lebih lama gitu daripada kita di sini kalau mau bergerak dari satu titik ke titik lainnya gitu. Terus kita juga masih dihadapi dengan masalah literasi digital yang masih sangat kurang. Terus data security juga menjadi isu yang sangat besar sekarang, apalagi sekarang kita sedang diserang oleh oknum-oknum tertentu yang
akhirnya banyak menyebarkan data-data pribadi dari masyarakat Indonesia. Jadi itu sudah masuk dan juga telah menjadi fokus kementerian-kementerian terkait. Dan kalau misalnya kita rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran yang telah diberikan untuk mendukung konektivitas ini dan perbaikan infrastruktur untuk konektivitasnya juga telah didistribusikan ke kementerian-kementerian yang bertanggung jawab gitu. Jadi ya kita sangat berharap dalam waktu 5 tahun ini, ya mungkin tidak usah 5 tahun lah gitu, sampai nanti 2024 gitu, satu periode DPR dan pemerintah ini berakhir, kita bisa memberikan layanan yang lebih baik untuk rekan-rekan kita di daerah yang terpencil dan terluar gitu. Jadi ya kalau Mbak Diba hari ini bisa menikmati internet dengan begitu cepatnya, semoga nanti teman-teman kita misalnya yang di daerah-daerah seperti Maluku atau di Aceh gitu, di pulau-pulau yang terluar itu bisa menikmati layanan internet yang sama. Karena dengan itu kita juga bisa memastikan bahwa semua masyarakat mempunyai akses kepada informasi yang sama. Jadi kalau kemarin ketika COVID kita sering mendengar keluhan banyak masyarakat yang tidak bisa bersekolah karena tidak punya handphone yang harus dibagi antar keluarga karena mereka tidak punya handphone masing-masing dan lain-lainnya. Itu kita bisa memutus permasalahan tersebut dan memberikan akses ke pendidikan dan konsumsi informasi yang sehat kepada seluruh masyarakat. Menarik. Tadi juga sempat disinggung terkait UMKM ya, Mbak. Nah, untuk program seperti kayak UMKM, terus kemudian ada Kartu Prakerja. Nah, menurut Mbak Putri, apakah ini sudah optimal atau ada yang perlu diperbaiki lagi mungkin? Gimana, Mbak? Iya. Ada beberapa data yang menyebutkan bahwa proyeksi transaksi e-commerce kita itu di tahun 2024 itu 600 triliun. Jadi kalau kita tidak menjadi bagian dari itu tentu sangat menyedihkan ya. Kue yang bisa dibagikan sangat banyak gitu. Potensi kontribusi ekonomi digital sendiri nanti 4,7%. Jadi yang perlu kita pastikan tentunya sebagai partai politik di Partai Golkar misalnya, bagaimana masyarakat yang dibina oleh Partai Golkar ini bisa menjadi bagian dari kue tersebut. Jadi yang selama ini kita lakukan, kita banyak memberikan pelatihan UMKM kepada para mitra UMKM kita, dan di situ kita selalu menaruh kurikulum terkait dengan ekonomi digital. Jadi bagaimana mereka bisa memasarkan produknya dengan menarik, bagaimana mereka bisa menggunakan media sosial untuk berjualan, bagaimana mereka bisa masuk ke pasar ekspor dengan packaging yang lebih menarik dan cara mereka mengemas produknya secara lebih menarik gitu. Jadi kalau nanti mereka sudah bisa meraup keuntungan dari pelatihan-pelatihan ini, tentu harapannya negara kita tidak lagi hanya menjadi negara konsumen gitu. Pada saatnya nanti kita bisa menjadi eksportir produk UMKM terbesar, dan itu yang menjadi salah satu fokus Partai Golkar juga. Jadi ya kalau Mbak Diba nih nanti sama teman-temannya lagi ngobrol-ngobrol terkait dengan potensi usaha dan lain-lain, selalu ingatkan kepada mereka bahwa kesempatan dan bantuan itu selalu ada gitu. Jadi memang selain kita dari partai politik juga jemput bola untuk menyambangi masyarakat, memperkenalkan terkait dengan program-program ini, kita juga sangat berharap masyarakat melalui kanal informasi seperti yang sekarang kita lakukan itu bisa mendatangi kita untuk nanti bisa kita bantu dengan program yang ada. Sedikit saran Mbak buat penerima kartu prakerja atau penerima bantuan-bantuan lainnya gimana? Iya. Kan tadi di awal aku udah sempat nyampein 30%-nya tuh sudah mempunyai usaha gitu. Jadi akhirnya mereka sekarang bisa menjadi pengusaha karena program ini. Jadi kan sudah ada indikator keberhasilannya. Jadi untuk teman-teman misalnya yang sekarang masih merintis, masih berusaha untuk mengamalkan ilmunya, tentu jangan pernah patah semangat. Contoh suksesnya sudah ada. Jadi kalau kita jadi politisi itu yang paling penting adalah pantang menyerah. Teman-teman yang jadi pengusaha juga memang satu-satunya kunci adalah pantang menyerah. Kalau teman-teman pengusaha lagi sharing sama kita, mereka selalu bilang pengusaha itu dibunuh 100 kali juga nggak akan mati asal masih punya daya juang dan semangatnya gitu. Jadi ya semoga teman-teman yang menerima kartu prakerja ini nantinya bisa menyusul 30% yang sudah menjadi pengusaha gitu. Oke. Terkait ini Mbak,
Pak Airlangga sekarang kan kebetulan menjabat sebagai Menko Perekonomian dan juga Ketua Umum Partai Golkar nih. Nah, Mbak Putri juga berada di dalam Partai Golkar dan juga sekarang ada di Komisi 11 terkait ekonomi. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak Putri memanfaatkan kesempatan ini? Seperti yang kita tahu ini kesempatan yang sangat besar gitu. Dan langkah Mbak Putri ke depannya terkait ini gimana Mbak? Ya. Kita sebagai kader Golkar kan memang selalu menitik beratkan pada kontribusi Golkar untuk pembangunan. Jadi kalau kita telisik dari sejarahnya, Partai Golkar itu selalu menjadi bagian dari pemerintah, di mana kita selalu aktif membantu pemerintah untuk membuat Indonesia bisa mencapai potensi maksimalnya lah gitu. Jadi ketika Pak Airlangga sekarang menjadi bagian dari Kementerian Menko Perekonomian dan menjadi Ketua Umum Golkar juga, tentu ini kita melihat ini sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus bisa kita sebagai kader gunakan sebaik-baiknya. Makanya ketika kita kembali ke daerah pemilihanku di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, itu kita banyak memperkenalkan program-program yang beliau canangkan. Selain kartu prakerja, itu ada kredit usaha rakyat. Itu menjadi salah satu program yang sangat bermanfaat, terutama bagi mereka-mereka yang tadi kehilangan pekerjaan selama masa pandemi ini dan ingin mencoba keberuntungannya di dunia usaha. Dan untuk kredit usaha rakyat ini kan distribusinya itu memang sudah menyasar ke pelosok juga gitu. Tapi menurut kita sangat bisa ditingkatkan. Makanya ketika kita menjadi kader yang aktif untuk membantu program ketua umum, tentu ini menjadi salah satu fokus kita, di mana penerima KUR ini haruslah orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan bisa membantu juga mengurangi ketergantungan masyarakat dengan pinjol ilegal. Ketika mereka mendapatkan akses ke kredit usaha rakyat yang bunganya sudah disubsidi oleh APBN hanya 6-7% untuk bunganya sendiri, dan mereka mendapatkan akses ke situ, tentu mereka mempunyai pilihan selain menyambangi rentenir ilegal ataupun pinjol ilegal. Kan kadang orang kedua tempat itu karena mereka mendapatkan akses ke perbankan konvensional. Jadi itu yang menjadi salah satu target kita juga. Kita menjadi anggota DPR membukakan akses itu kepada masyarakat, sehingga nanti program yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Pak Ketum di level lapangannya ini bisa jalan. Karena di Indonesia ini tantangan paling berat adalah bukan seberapa bagus kebijakannya, tapi seberapa bisa masyarakat memanfaatkan kebijakan yang ada gitu. Oke, terakhir Mbak, untuk sebagai kader muda, politisi muda, saran dong buat anak-anak muda yang ada di Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi masa transformasi ekonomi digital. Ya. Saran aku sih sebenarnya singkat aja, kita jangan mau jadi pasar aja, jadi konsumen aja gitu. Kita harus bisa jadi pemain besar di situ. Kita harus bisa mengalahkan negara-negara lain yang selama ini mengambil keuntungan dari negara kita. Jadi ketika kita bilang Indonesia negara hebat adalah ketika kita bisa menguasai pasar dunia dengan produk-produk khas Indonesia yang selama ini kita bangga-banggakan dan bisa membawa nama Indonesia ke level internasional. Gitu. Siap, terima kasih Mbak Putri, diskusi singkat dan santainya. Semoga teman-teman yang ada di platform Golkar 2024 bisa mengambil banyak manfaat dari diskusi hari ini. Sekian, terima kasih banyak Mbak Putri, terima kasih banyak. Ya. Salam Golongan Putri.